wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun kalian berada. Welcome back to my channel Irmada Official. Dan malam ini malam yang penuh berkah ya teman-teman ya. Amin. Kita mengadakan sahur on the road ditambah dengan ziarah kubur bersama. Dan ini acara atau agenda yang emang udah jadi agenda tahunan ya, agenda tahunan dari Irmada dan terbuka untuk umum. Kita doain ya, mudah-mudahan kita dapat keberkahan. Kita bisa sahur bersama ini menambah solidaritas Irmada dan ketua Irmada dilancarkan hajatnya. Hajatnya. Prabu Gesanulun, yang dimana menurut sejarahnya Raden Arya Wangsakara ini adalah utusan dari Kerajaan Sumedang, yang dimana Sultan Mona Hasanuddin meminta kepada Kerajaan Sumedang untuk membantu dia dalam melawan penjajah Belanda di kota Tangerang ini, yang dimana meminta 3 panglima perang dari Sumedang. Yang pertama Raden Arya Maulana Yudanegara, Raden Arya Wangsakara, dan Nyai Santika. Maka dari itu disebutlah kota Tangerang dengan sebutan 3 raksa. Arti dari 3 raksa dan 3 raksasa panglima perang pembawa berkah. Cukup sekian cerita singkat dari Irmada Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ziarah kita yang kedua, alhamdulillah bisa terlaksana dengan lancar. Kita akan melanjutkan ziarah yang ketiga, yaitu makam Tubagus Atif bin Sultan Agung Utayasa dengan alamat Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan. Oke, terima kasih. Silakan ikuti channel Irmada Official.
Alhamdulillah kita sudah sampai di Keramat Najib, yang dimana ini adalah makam keramat Syekh Tubagus Atib bin Sultan Agung Kertajasa, yang dimana sejarah singkatnya bahwa beliau adalah putra langsung dari Sultan Agung Kertajasa, yang dimana menurut sejarah itu beliau dikirim ke Tangerang karena memang pada saat itu di Banten sedang ada peperangan saudara, yang dimana perang antara anak dengan ayahanda, yaitu Sultan Agung Kertajasa dengan Sultan Haji, yang dimana Sultan Haji itu didekingi oleh penjajah Belanda. Maka dari itu mungkin kita langsung masuk aja untuk membersihkan waktu. Tempat ziarah kita pertama itu di masjid, itu kampung Tihuni, yang dimana ada sosok seorang kiai Abah Haji Sarbini bin Haji Ali. Sedikit orang yang mengetahui beliau di sini sih, alhamdulillah masih ada. Om Ded pernah ngeliat, terus Mang Pami pernah ngeliat, Mang? Belum. Ada di sana ini. Om Ded doang. Ya, kita tidak mengatakan dia tua, cuman dia lebih tahu. Harus ya. Woi. Agak bro, naik terus malah bro. Abah Haji Sarbini adalah salah satu pejuang dari Masjid Jami Darul Falah Tihuni dalam membangun Masjid Jami Darul Falah Tihuni, yang dimana beliau putra langsung dari Abah Haji Ali, yang dimana Abah Haji Ali adalah
tokoh masyarakat desa Cibuni. Abah Haji Ali itu bin Abdul Karim. Abdul Karim adalah sosok mualaf yang dimana beliau itu dimualafkan oleh seorang kiai besar di Lengkong Kiai. Ya lipandat ya. Abdul Karim. Maka dari itu Abah Abdul Karim itu beliau dimakamkan di Lengkong. Itu sejarah singkatnya Abah Haji Sarbini. Ya, pada dasarnya Abah Haji Sarbini adalah tokoh masyarakat desa Cibuni. Maka dari itu beliau pantas kita diarahi dalam acara Saul Amrul ini. Masuk ke rute yang kedua, yaitu Raden Arya Wangsakara. Perlu diketahui Raden Arya Wangsakara adalah putra dari Gesan Ulun, yang dimana Gesan Ulun adalah Raja Sumedang, yang dimana beliau itu bertahta di Dayeuh Luhur Sumedang. Kalau pernah ke sana pasti pernah ngerasain ziarah di Raden Ajeng Kartini, karena Sumedang itu ada makam Raden Ajeng Kartini. Nyakdin, Ajeng Kartini lagi Nyakdin yang pahlawan dari Aceh. Jadi iya Nyakdin, maaf. Nyakdin dibuang di Sumedang oleh penjajah. Bener gue disisain buat lu ini Her. Nah itu Raden Arya Wangsakara. Sejarahnya bisa datang ke Lengkong. Itu Sultan Maulana Hasanuddin itu meminta pertolongan kepada Raja Sumedang pada saat itu Gesan Ulun untuk meminta jawara-jawaranya agar membantu dalam melawan penjajah Belanda di Tangerang. Pada saat itu Tangerang masih satu, kagak ada kota, kagak ada Tangsel, ada kota Madia. Nah, Raja Gesan Ulun memerintahkan 3 panglimanya, yaitu Raden Arya Wangsakara, Raden Arya Yuda Negara, dan Raden Arya Raksa Negara. Nah, beliau 3 panglima perang itu turun ke Tangerang melawan penjajah Belanda. Alhamdulillah, qadarullah, 3 panglima itu berhasil melawan penjajah Belanda dan bisa menguasai tanah Tangerang. Maka dari itu hadiah dari Sultan Maulana Hasanuddin bahwa Raden Arya Wangsakara mendapatkan tanah, yaitu namanya tanah Tangerang. Maka dari itu ibu kota pada saat itu yaitu ibu kota Tiga Raksa. Makanya disebutlah kabupaten itu dengan Tiga Raksa, diartikan oleh para sejarah yaitu 3 raksasa yang mendirikan Tangerang, yaitu Raden Maulana Yuda Negara, Raden Arya Wangsakara, sama Raden Arya Raksa Negara. Itu sejarah singkatnya. Beliau juga keturunan dari Nabi Muhammad SAW dan bisa dikategorikan sebagai Habib. Itu sejarah singkat dari Lengkong. Langsung rute yang ketiga yaitu Keramat Tajuk, yang dimana itu ada di daerah Cilenggang, Serpong. Kisahnya adalah pada dahulu, kembali lagi zaman penjajahan, Sultan Ageng Tirtayasa itu terkena musibah. Pada saat itu Sultan Haji, yaitu anaknya sendiri, itu bersekutu dengan Belanda, yang dimana dia diiming-imingi agar bisa menjadi raja, ngegantiin Sultan Ageng Tirtayasa itu ayahandanya. Maka dari itu Sultan Haji itu ngerasa, oh saya sepertinya harus ikut dengan Belanda agar saya bisa melawan bapak saya sendiri. Nah, di situ Sultan Haji termasuk termakan dengan omongan Belanda yang manis. Akhirnya Sultan Haji bersekutu dengan Belanda, ributlah dengan bapaknya sendiri yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa perang saudara,
Sultan Ageng Tirtayasa berdialog dengan Sultan Tubagus Atiq, ya, yang dimana kata Sultan Ageng Tirtayasa, kamu lebih baik lari, selamatkan diri kamu karena di sini tidak aman. Bukannya Sultan Ageng Tirtayasa nggak percaya dengan Tubagus Atiq, tapi sayang ilmu kamu banyak dan sayang kamu masih muda, lebih baik kamu lari agar ilmu kamu bisa bermanfaat untuk orang lain. Maksudnya menyebarkan agama Islam di tanah Serpong. Akhirnya larilah kamu ke arah kidul. Kidul mana? Itu dari Serpong ke sini. Kidul. Kata Sultan Tirtayasa, ya udah kamu lari ke kidul. Kata Tubagus Atiq, ya udah kita lari. Maksudnya lari itu bukan takut tapi perintah amanah orang tua. Pada saat itu Sultan Ageng Tirtayasa masuk ke daerah Serpong yang disebut Cilenggang. Nah, akhirnya menikahlah dengan dengan istrinya. Ada yang tahu nggak istrinya Sultan itu? Tubagus Atiq. Perempuan. Iya, siapa? Oh, Iya, Ibu Atiq benar. Iya, Ibu Atiq. Benar, benar. Satu nyaho. Iya, Minah. Itu istrinya ada di samping makam Sultan Tubagus Atiq. Itu kan 2 makamnya. Kalau kalian masuk ke dalam. Siapa? Mina. wah yang bener lu. Saya nanya karena saya lupa. Oh yang tadi itu. Iya. Saya lupa itu namanya siapa. Iya tahu. Sudah, sudah. Ntar cari. Menikahlah dengan itu Kopi di. Asri Serpong itu istrinya Sultan Tubagus Atiq. Menikah. Pada saat menikah beliau menyebarkan agama Islam di daerah Serpong, di Cilenggang. Akhirnya pada saat masa hidupnya beliau berwasiat kepada muridnya, makamkan saya di Tajuk. Tajuk itu langgar itu musola pada saat itu. Itu amanah dari Tubagus Atiq kepada muridnya. Alkisah istrinya wafat dahulu sebelum Tubagus Atiq. Nah, istrinya wafat terlebih dahulu barulah Tubagus Atiq wafat. Nah, setelah dua-duanya wafat, akhirnya muridnya memakamkan di Tajuk, yaitu musola. Dan alhasil karomah yang ada menurut para sejarah, Tajuk itu sebenarnya tadinya rendah karena musola dekat kali. Akhirnya lama-kelamaan karomahnya dari Tubagus Atiq bin Sultan Ageng Tirtayasa, biasa orang memanggilnya Abah Tubagus. Itu dengan qadarullah, izin Allah, itu Tajuk yang tadinya rendah itu naik sendiri. Jadi yang kalian lihat sekarang itu sebenarnya tadinya tidak ada. Akhirnya naik sendiri itu Tajuk, dimuliakan oleh Allah seperti gunung. Orang mengatakan itu adalah Gunung Puyuh. Gunung Puyuh. Gunung Puyuh. Akhirnya itu karomah yang nyata dari seorang aulia Allah, yaitu Tubagus Atiq bin Sultan Ageng Tirtayasa. Itu karomahnya yang ada katanya. Nah, masuk udah cukup kali ya Tubagus Atiq mah ya. Lanjut ke mana? Ke sini. Kalau sini saya takut sebenarnya karena saya belum begitu paham. Yang pasti saya pernah nanya di sini tuh, nama asli dari Raden Pakpak itu namanya Syekh Wangsa Muhammad. Syekh Wangsa Muhammad ini orang Seberang, orang Pajajaran. Dia putra dari Prabu apa ya? Saya udah banyak lupa ya. Pokoknya Prabu ini keturunan langsung dari Prabu Siliwangi, anak dari Siliwangi. Jadi Raden Pakpak ini cucu dari Prabu Siliwangi. Jadi bahasana alona kian santan. Kenapa bisa dikatakan Raden Pakpak? Pada saat itu Raden Pakpak adalah ulama alim, arif, bijaksana, yang dimana menurut orang Sunda Pakpak itu adalah tidak membeda-bedakan golongan, derajat, dan martabat, sama rata. Papak sama rata. Jadi papak itu sama rata. Makanya beliau itu orang yang hanya asor, rendah hati, dermawan, dan semasa hidupnya beliau itu seorang kiai
ulama waliullah yang dimana mempunyai kepribadian yaitu papak, yaitu tidak membeda-bedakan satu sama lain, yaitu sama, lu sama gitu, bahasa kita mah ya. Jadi itu yang lah kenapa disebut Raden Papak. Jadi yang kita tadi terakhir jarah namanya itu aslinya Syekh Wangsa Muhammad, biasa disebut Raden Papak atau Sunan Papak. Papak itu bukan papak apa, tapi papak itu sebutan untuk kepribadiannya, yang dimana kepribadiannya itu sama rata, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, walaupun dia mempunyai harta, kaya, jabatan dan apapun, tetapi di pandangan dia sama, tidak dibeda-bedakan. Itulah para aulia Allah yang telah kita jarahi. Jadi jangan sampai bingung, kita jarah tapi nggak tahu kan, takutnya salah paham ya. Jadi kalian juga nanti ketika ditanya sama orang tua atau teman kan bisa menjawab gitu. Sayang anak muda nggak tahu ulama-ulama di Tangerang, sayang sekali. Makanya Irmada mempunyai program ini agar kalian bisa mengetahui ulama-ulama ini bukan hanya ada di Banten atau di Jawa atau Wali Songo, tapi ulama-ulama ini banyak juga bertebaran di daerah Tangerang. Masih banyak di daerah Tangerang yang belum kita jumpai. Mungkin cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kurang lebih mohon maaf bila mana ada yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.